Kasus hakim diguyur uang suap kembali merusak kepercayaan masyarakat atas penegakan hukum di negeri kita. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk mereformasi dunia peradilan Indonesia? Kami akan bahas ini bersama mantan Menko Polhukam Mahfud MD dan pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih. Assalamualaikum, selamat sore semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Prof. Mahfud, kita belum lepas dengan dalam ingatan kasus upaya pengaturan kasus Ronald Tanur. Dan sekarang kita dihadapkan lagi dengan kasus CPO pengondisian lepas tersangka korporasi. Sampai muncul ada pandangan di publik, apakah sudah seleluasa ini transaksi pengondisian kasus di peradilan kita ini? Ya, kalau melihat seluruh rangkaian kejadian dalam beberapa waktu terakhir ini, memang nampaknya dunia peradilan kita itu kan, saya minta maaf harus mengatakan sudah sangat busuk gitu ya. Di mana-mana selalu terjadi korupsi, terutama kalau menyangkut kasus yang korupsi. Jadi korupsi itu menimbulkan korupsi baru justru di pengadilan. Jadi oleh sebab itu saya terus terang tidak tahu lagi ya untuk mengatakan harus direformasi. Ini kan sudah produk reformasi. Jadi di awal reformasi itu kita menjadikan hakim itu sebagai institusi yang independen, dilepaskan dari pemerintah, disatukan ke Mahkamah Agung dalam satu atap. Itu kan maksudnya dalam rangka reformasi. Lalu dibentuk komisi yudisial untuk ngawasi hakim semula, kemudian ditujukan malah ke hakim-hakim agung saja gitu, dibatasi. Dan beberapa waktu terakhir ini lalu yaitu kasus demi kasus bermunculan, dan itu semakin sangat mengerikan karena permainannya itu melibatkan bukan hanya lagi perseorangan oknum yang diam-diam, tapi kalau melihat kasus terakhir ini kan sudah melibatkan banyak orang di sebuah instansi. Nah, untuk itu saya lebih melihat pada politisnya. Itu rupanya sih Kejaksaan Agung ini sekarang bagus ya. Langkah-langkahnya yang terakhir ini relatif bagus dan mungkin menjadi yang paling tidak saat ini menjadi yang terbagus di antara penegak hukum yang lain, dengan temuan-temuan dan langkah-langkahnya. Meskipun sebenarnya kita tahu kalau Kejaksaan Agung itu diberi keleluasaan yang lebih gitu, saya kira lebih banyak lagi yang akan ditemukan. Karena saya melihat Kejaksaan Agung sendiri pada tahap tertentu tidak berani lanjut ya. Paling yang tertangkap pertama aja atau tertangkap tangan, lalu yang di atasnya lagi tidak dilanjutin. Itu banyak hal yang terjadi seperti itu. Misalnya Pertamina itu kemana itu sekarang kasusnya. Kemudian kasus pagar laut itu sudah saling lempar kejaksaan dan polisi, apakah ini korupsi atau bukan gitu. Kata polisi tidak ada korupsi di pagar laut itu karena tidak ada kerugian negara. Padahal korupsi itu tidak harus merugikan negara. Yang banyak dihukum tuh korupsi itu justru yang tidak merugikan negara. Misalnya ketua MK itu kan tidak merugikan negara, dia menerima uang dari masyarakat. Kemudian ada hakim, kalau tidak salah siapa yang dari Semarang tuh, hakim agung yang baru ditangkap, tidak ada merugikan negara. Kalau menurut Anda, saya potong Prof. Mahfud. Kalau menurut Anda ini hanya bagian prosedurnya saja yang busuk yang Anda katakan itu, atau karena dari integritas hakimnya juga? Oh, ini integritas hakimnya. Saya kira integritas hakimnya mulai dari pimpinan sampai ke bawah. Kalau pimpinannya punya integritas, tidak akan terjadi hal yang seperti ini. Integritas untuk berani melakukan penataan dan melangkah secara lebih tegas terhadap kasus-kasus. Tidak lagi mencoba, misalnya seperti kasus Zaruf itu. Kan dulu dia disebutkan melibatkan banyak orang karena katanya ngurus perkara selama 10 tahun. Coba sekarang di pengadilan hanya dia sendiri yang muncul gitu ya. Tidak ada pelaku lainnya, tidak disebut. Nah, menurut saya, menurut analisis teman-teman ini banyak kemungkinan tuh banyak yang masih disimpan oleh Kejaksaan Agung. Dan Mahkamah Agung sekarang mungkin banyak kartu-kartu trufnya yang dipegang oleh Kejaksaan Agung, dan itu mungkin akan terus
dibuka ya, Nah, sedikit demi sedikit. Gitu kira-kira kalau analisis ya. Dan di sisi lain kita juga membaca bisa jadi ada pidana pencucian uang di sini, Bu Yenti. Kalau Anda menganalisis dari temuan-temuan yang didapatkan oleh Kejaksaan Agung sejauh ini, sudah cukupkah bukti yang ada atau justru perlu digali lagi lebih dalam dan arahnya kemana? Baik, terima kasih. Gini, dalam hal ini kan hakim menerima suap ya. Hakim menerima suap, berapa tadi, 60 miliar dan sebagainya itu dibagi 3. Dan kemudian yang disita adalah mobil dan motor-motor. Itu sebetulnya sudah menunjukkan secara keras bahwa ini terjadi pencucian uang. Jadi ini juga kita apresiasi dengan Kejaksaan Agung ya Prof. Mahfud ya. Tapi memang harus bablas, jangan tertahan-tahan. Nah, dengan Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa yang disita itu adalah mobil mewah, motor, itu sebetulnya kejaksaan atau penegakan hukum sedang menunjukkan ini loh terjadi pencucian uang. Gitu. Jadi sekaligus disampaikan untuk menjerakan, supaya mereka takut ya. Karena kalau dengan undang-undang korupsi itu yang kita lihat pidananya bisa ringan, kemudian penyitaannya tidak terlalu kuat. Tetapi kalau juga dikaitkan bahwa yang dilakukan para hakim yang menerima suap itu juga dia melakukan pencucian uang, yaitu dengan membelanjakan dan sebagainya. Yang itu ancamannya adalah maksimum 20 tahun dan akan ditelusuri kemana saja, termasuk ke keluarganya. Itu akan membuat mereka secara moral itu mereka akan takut, atau orang-orang yang potensi itu akan takut. Dan tadi saya setuju dan saya selalu mengatakan, sayang sekali waktu momentum Zarab Rikar ya Prof ya, itu tidak dituntas. Ya, jadi ini kalau saya mengatakan ini jangan-jangan merupakan mafia jaringannya itu, karena dari 2012 siapa saja itu yang sudah kong kali kong dengan Zarab waktu itu ya. Jadi dengan alasan bahwa Rikar itu lupa, masa begitu? Telusuri kasus-kasus selama 2012 sampai dengan 2024 ini. Itu harusnya seperti itu. Sehingga kita tahu, saya khawatir sekali, jangan-jangan dengan hanya Rikar saja, hakim-hakim yang sudah terkontaminasi, terutama juga melalui paniteranya, ini juga masih berkelana ini, masih menjalankan aksi busuknya. Ya karena korupsi itu kan pembusukan ya, tindak pidana korupsi, korupsi itu artinya pembusukan. Jadi perbuatan busuk ini mesti berjalan karena penegakan terhadap DPR itu yang luar biasa, hampir 1 triliun di rumahnya dan 51 kilogram emas ini tidak dituntaskan. Jadi ada yang ditahan gitu, ada yang dilindungi kalau saya bilang begitu. Sampai seorang panitra, Prof, berperan dalam menjembatani adanya suap penanganan perkara ini. Sejauh analisis Anda, bagaimana bisa sampai para hakim ini bisa menentukan rate harga untuk penanganan perkara itu? Pada umumnya begitu. Sorry, Prof Mahfud, Bu Yenti, mohon maaf. Sorry. Mumpung sama-sama Prof di sini, Prof Mahfud. Silakan, Prof. Ya sama aja lah jawaban saya dengan Bu Yenti. Ya memang pada umumnya kasus itu kan tidak langsung orang nyuap ke hakim ya. Pasti melalui orang lain. Kalau di pengadilan yang aktif itu di berbagai tempat kan itu melalui paniteranya. Yang dulu di Sumatera Utara, di Surabaya, yang sekarang lagi, yang dulu selalu melalui panitera, karena pintu pertama untuk sebuah kasus itu panitera. Nah oleh sebab itu mungkin penataan bagaimana sih panitera ini dibina, diawasi dan seterusnya, itu supaya betul-betul menjadi perhatian, meskipun sudah bosan sih kita mengatakan gitu. Sejak dulu kita kan sudah berbicara, sudah belasan tahun lalu agar kepaniteraan ini diatur ulang. Ada dulu yang usul begini, panitera itu enggak usah lama-lama lah di sebuah pengadilan gitu. Misalnya letakkan di situ 6 bulan, sudah itu pindah ke tempat lain, terus diputar begitu. Mungkin akan merepotkan, tapi itulah konsekuensinya kalau mau memperbaiki. Karena panitera itu semakin lama di satu tempat, semakin mudah itu mengatur perkara dan mengatur birokrasinya ke bawah, di birokrasi kepaniteraan. Tapi memang pada umumnya semuanya melalui panitera ya, untuk bisa melakukan penyuapan itu. Dan modusnya ini menurut Anda sudah gaya lama yang juga dipakai seperti penanganan perkara sebelumnya, Prof Mahfud? Penanganan perkara sebelumnya oleh panitera, oleh kejaksaan. Kalau kejaksaan menurut saya sudah bagus ya, melakukan belakangan ini sudah lebih agresif, profesional gitu ya.
untuk melakukan langkah-langkah penanganan. Meskipun kita terkadang merasa ada yang sebenarnya masih tertahan dari langkah kejaksaan itu. Ada dua hal kalau kejaksaan itu menangani kasus itu. Biasanya kalau sudah mentok ke atau berhadapan dengan dua entitas, itu kejaksaan mundur gitu. Misalnya apa? Menyangkut oligarki. Itu kasusnya lebar, gedar, itu sudah ada sebutan mengarah ke seorang oligarki yang kira-kira menyediakan dana politik tertentu, hilang kasusnya. Yeah. Sama tuh kasus Pertamina sekarang, coba siapa yang dulu digembar-gemborkan katanya orang atas yang hebat, kasus pagar laut dan sebagainya. Lalu yang kedua biasanya kalau menyangkut pejabat. Jadi kalau sudah yang ada di belakang kasus ini oligarki dan pejabat aktif, biasanya pejabat aktif ya. Nah itu biasanya mandek, tidak jalan lagi dan mengorbankan orang-orang kecil yang apes saja sebenarnya, bukan yang karena perencanaan yang sungguh-sungguh gitu. Oke. Gitu aja. Dan tadi dalam visual kami juga menayangkan Bu Yenti bukti-bukti yang disita oleh Kejaksaan Agung dalam bentuk mobil mewah, kendaraan mewah lah. Apakah dalam modus untuk pencucian uang, penyamaran uang kejahatan itu dalam bentuk barang-barang mewah ini saja atau bisa dalam wujud yang lain, Bu? Ya ini yang paling sederhana, yang paling mudah ya, paling mudah yaitu yang ditelusuri paling mudah ya, barang-barang yang dibeli. Tapi bukan berarti di situ semua kan harus dihitung, ada matematis kan, cara matematis. Kalau nggak salah tadi kan jumlahnya 60 miliar, mobil-mobil itu kan mobil dan sebagainya itu berapa miliar kan, nggak sejumlah itu. Artinya kemungkinan masih ada yang disimpan. Hanya memang di Indonesia nampaknya orang itu cepat sekali tergiur melakukan kejahatan hanya ingin tampil mewah gitu ya. Sedih sekali saya, Prof, hakim kok kepengen naik Ferrari itu bagaimana gitu ya. Salah satu indikator agar negara itu terlibat dari korupsi yang merajalela adalah hak pejabat-pejabatnya harus hidup dengan gaya sederhana. Nah ini indikatornya sudah dilanggar semuanya. Kemudian mereka mudah sekali, terutama adanya konflik of interest di antara tiga pilar tadi ya, antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Itu membuat bagaimana korupsi itu mudah terjadi di negara ini. Dan penyuapan atau korupsi yang dilakukan yang menerima hakim, yang menyuap juga dipidana ya. Perusahaan-perusahaan itu adalah menunjukkan bahwa tingkat korupsinya sudah sangat parah ya, menunjukkan bahwa ini adalah merajalelanya korupsi di suatu negara, yaitu ketika hakim-hakim tindak pidana korupsinya justru dia melakukan korupsi ya dengan cara menerima suap. Jadi ada menerima suap, ada gratifikasi. Ini mungkin saya ingin menyampaikan bedanya gratifikasi dan menerima suap. Walaupun gratifikasi itu pidananya berat, tapi perbuatannya itu beda. Kalau menerima suap itu ada transaksional antara yang menyuap dan disuap. Tapi kalau gratifikasi walaupun menerima, tetapi itu tidak ada tawar-menawar. Jadi ini sangat memalukan berkaitan dengan hakim menerima suap. Artinya sudah ada tawar-menawar, transaksional. Miris ya, Prof. Saya miris sekali. Saya beberapa kali juga hadir di pengadilan gitu ya. Saya berpikir, rasanya kok males ya datang lagi, yang apalagi mengatakan yang mulia ternyata di belakang itu. Dan berkaitan dengan vonis onslah, ini beberapa kali terjadi berkaitan dengan tindak pidana ekonomi, kepabianan dan sebagainya. Ini sebaiknya kita eksaminasi. Saya masih curiga dengan 179 triliun yang dulu zamannya Pak Mahfud itu kan, keluar masuknya impor emas itu juga onslah. Dan hakimnya juga malah hakimnya juga bermasalah. Nah itu juga harusnya dibuka sekarang ini gitu. Hakim yang berkutat dalam penanganan perkara ini, Prof Mahfud, pada akhirnya ada yang mengaitkan juga dengan masalah kesejahteraan hakim. Beberapa bulan lalu sempat ada juga kan pertemuan hakim dengan pihak DPR untuk masalah kesejahteraan hakim, masalah gaji hakim. Menurut Anda kalau dikaitkan ke arah sana cukup relate nggak? Saya sejak dulu tidak percaya ya pada teori bahwa hakim itu korupsi karena gajinya kecil gitu. Karena mereka yang korupsi ini ternyata kaya-kaya gitu. Yang hakim-hakim hakim-hakim biasa yang sederhana, yang jujur, biasanya mereka merasa cukup tuh dengan gajinya karena mereka membandingkan dengan orang yang lebih bawah, tidak membandingkan dengan yang lebih atas. Oleh sebab itu mungkin pembicaraan tentang kenaikan gaji hakim mungkin perlu dipertimbangkan lagi ya.
apakah memang betul itu masalahnya, kan gitu. Wong korupsi terjadi di mana-mana dan terus-menerus. Ini juga masih banyak yang tersembunyi dan mungkin ditunda ya oleh kejaksaan. Saya meyakini kejaksaan itu punya banyak, hampir semua kasus-kasus besar di negeri ini masih banyak yang disimpan di sana dan menunggu giliran atau tertahan oleh karena situasi politik tertentu. Oleh sebab itu kalau pertanyaannya Pak gajinya harus dinaikkan, ya saya kasihan pada hakim gajinya perlu dinaikkan. Tetapi itu sebenarnya bukan itu jawaban untuk memberantas korupsi. Jadi Itu aja. harus bagaimana untuk reformasi peradilannya kalau begitu? Satu, penegakan hukum, pengawasan oleh atasan, dan tentu integritas moral itu tadi. Gitu. Karena ya itu tadi, kalau mau bicara gaji, coba kasus-kasus korupsi semua itu kan mereka yang ada di penjara itu orang yang sudah kaya-kaya. Coba kayak si Sarov itu misalnya, di mana di rumahnya sampai ada uang 1 triliun misalnya. Gitu kan ketika dia bekerja dan sebagainya itu sebenarnya gajinya udah besar karena dia pejabat di Mahkamah Agung, dan hakim-hakim yang sekarang ditangkap itu kan sudah kaya-kaya semua. Kayak sebelum ditangkap gitu, bukan korupsi karena miskin, sudah sebelum ditangkap itu sudah kaya raya. Saya menghargai gaji itu harus naik lah untuk semuanya, bukan hanya untuk hakim gitu. Oke, sehingga kalau membaca pola yang saat ini terlihat dalam proses pemeriksaannya Bu Yenti, masih ada kemungkinan bahwa pihak-pihak lain yang masih dalam ranah peradilan tahap pertama ini ikut terlibat atau justru bisa lebih tinggi daripada itu? Iya, karena waktu Sarah Prikar itu kan tidak dituntaskan ya, sementara dia lama sekali. Kalau bahasa anak muda sekarang itu ternaknya masih banyak gitu yang belum ditangkap ya kan. Ini bahaya sekali kan, karena waktu itu sayang sekali, itu sebenarnya momentum yang paling dahsyat itu ya kan. Kita kecewa sekali, ada hampir 1 triliun di rumahnya dan mungkin puluhan kali dia mempengaruhi, mengkontaminasi hakim-hakim yang kemudian hakim itu menjadi hakim-hakim yang busuk itu, padahal dia kan bukan hakim sebetulnya, pejabat administrasi ya Prof ya. Nah sekarang ini harus disadari, Ketua Mahkamah Agung harus betul-betul melihat bahwa promosinya salah ya kan. Bagaimana merekrutmen untuk promosi. Faktanya hakim ini kan waktu melakukan pada waktu dia wakil ketua ya di Jakarta Selatan. Nah kok bisa waktu itu sudah melakukan ini kok malah dipromosikan jadi ketua PN? Artinya ada masalah dalam hal penempatan, promosi, rekrutmen dan sebagainya. Apalagi nanti berkaitan dengan kalau sudah jadi hakim agung harus tetap ada campur tangan dari DPR lah. Ini juga ini hal-hal yang harus dilihat lagi. Kemudian hakim tipikornya juga harus dilihat, apakah tipikor hakim ad hoc tipikor itu betul apa tidak. Menurut saya tidak tepat, karena ad hoc yang agak lama Prof ya. Kalau di luar negeri ya per kasus gitu. Jadi sekarang ini nanti yang akan mengadili siapa? Hakim yang mana? Apa kita masih percaya dengan hakim yang ada akan menghakimi para hakim-hakim ini? Itu. Oke, baik Bu Yenti, Prof Mahfud, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum, selamat sore. Terima kasih Mas Tifal, Bu Yenti, terima kasih. Sampai ketemu.